profesi nurse yang kedua, S1 keperawatan yang ketiga, S1 administrasi rumah sakit, dan yang keempat, D3 rekam medis dan informasi kesehatan, yang kelima, D3 keperawatan. Sekarang kita ada di lantai 1. Ini adalah ruang tunggu khusus tamu. Dan ini adalah ruang tunggu khusus mahasiswa. Sekarang kita ada di depan ruang equalitas. Dan setelahnya ada ruang monitoring atau CCTV. Selanjutnya kita ada di ruang kelas 1A. Sekarang kita ada di depan ruang modul kelas 3. Ini adalah ruang data untuk administrasi tugas pengurusan Makassar. Di tugas pengurusan Makassar ada 2 toilet yang berbeda, khusus pria maupun khusus wanita. Ini adalah ruang dosen 1. Sekarang kita ada di depan ruang dosen 2. Itu adalah ruangan yang ada di lantai 1. Sekarang kita akan naik ke lantai 2. Sekarang kita sudah ada di lantai 2. Ini adalah ruangan IGD. Selanjutnya itu ada ruangan Kaprodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Sekarang kita akan ke ruang selanjutnya. Di sini ada lab keperawatan anak. Dan yang ini ada lab KMB. Nah, sekarang kita berada di lantai 3. Pada lantai 3 ini kita memiliki ruang Kaprodi D3 keperawatan, ruang CBT, pada lantai 3 juga kita memiliki ruang lab komputer. Selanjutnya kita ke ruang kelasnya. Di sini ada kelas 3A. Ruang kelas 3B. Sama di sini juga ada ruang kelas 3C. Dan pada lantai 3 juga memiliki ruang Kaprodi S1 keperawatan dan nurse. Selanjutnya pada lantai 3 juga kita memiliki ruang Kaprodi RMK. Jadi pada lantai 3 ini memiliki kebanyakan ruang Kaprodi. Sekarang kita berada di lantai 4. Jadi di sini adalah ruang kelas 4C.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Israwati Nur dengan NIM 2103167. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas Visual Basic, yaitu menjalankan aplikasi yang telah dibuat pada tugas sebelumnya. Baik, sebelum menjalankan aplikasi, kita mengubah aplikasi ini menjadi tampilan desktop. Pertama-tama itu kita klik File dan pilih Make tugas. Kemudian di sini kita pilih desktop. Dan di sini kalian bisa isi namanya sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Kemudian pilih OK. Dan setelah itu akan muncul seperti ini. Ini berarti sedang loading. Jika aplikasinya terdapat error atau terdapat kesalahan dalam pengkodeannya, itu tidak dapat untuk dijalankan, tidak dapat untuk dipindahkan ke desktop. Dan jika seperti ini, itu tandanya aplikasinya telah berhasil untuk bisa dijalankan dan tidak terdapat error dalam pengkodingannya. Kita cek desktopnya. Di sini telah muncul seperti ini. Kemudian kita buka. Jika kita buka aplikasinya akan muncul seperti ini. Itu kita jalankan. Kita masukkan username. Di username ini, jika kita salah memasukkan username, akan muncul seperti berikut. Kita coba dulu masukkan username yang salah. Masukkan. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kemudian kita klik OK. Dan akan muncul seperti ini jika username yang kita masukkan itu salah. Kemudian kita pilih OK. Dan kita masukkan username yang benar. Kemudian pilih OK. Dan di sini tampilan awal dalam aplikasi yang telah kita buat. Di sini itu terdapat bagian master. Ini bagian master ada identitas pasien, ada dokter, ada diagnosa, ruangan, dan obat. Kemudian pada transaksi itu ada pendaftaran pasien, pelayanan poliklinik, rawat inap, administrasi rawat jalan, administrasi rawat inap. Dan di sini juga terdapat bantuan, laporan, serta tombol untuk keluar. Dan pada bagian layar ini untuk menginput data pasien. Di sini terdapat penginputan pasien baru, penginputan dokter, diagnosa, ruangan, apotik, pasien lama, pasien poliklinik, pasien rawat inap, pasien polik pulang, dan pasien rawat pulang. Menginputnya itu, kita klik saja pada gambarnya. Misalnya kita ingin menginput pasien baru, kita klik ini, dan tampilannya akan muncul seperti ini. Dan untuk mengisinya, pertama-tama kita klik New dulu untuk bisa menjalankannya. Klik New, dan di sini kita bisa mengisinya. Misalnya kita masukkan nomor rekam medisnya itu 00 00 10. Kemudian namanya Winda tempat lahir kemudian tanggal lahirnya bisa kita pilih, bulannya itu bulan apa, Agustus misalnya, kemudian tahun lahirnya 2002 tanggal 9.
Di sini akan muncul seperti ini. Kemudian kita masukkan alamatnya. Misalnya sekarang dia beralamat di Goa. Pekerjaannya itu apa? Kemudian asuransi itu apakah umum, BPJS, atau mitra. Sini kita masukkan saja umum. Nama penanggung jawabnya itu misalnya bapaknya. Kemudian pekerjaan penanggung, misalnya guru, hubungan yaitu anak. Kelompok dinasnya itu kita isi saja garis, satuannya juga, pangkatnya juga, nomor NIP, kemudian statusnya itu misalnya belum kawin. Tempat pemeriksaannya itu IGD. Jenis kelaminnya perempuan. Dokter rumah sakitnya misalnya dokter Irwan. Kemudian waktu pemeriksaannya 10 malam. Pengirim dari nomor urut 24. Terus setelah diisi kita save. Dan di sini datanya telah berhasil diinput. Sini telah berhasil diinput. Kemudian cara untuk mencari data itu, misalnya kita masukkan nomor rekam medisnya 000004. Kemudian kita klik search. Dan di sini telah muncul namanya dan semua data-datanya. Kemudian kita juga bisa ubah. Misalnya kita ubah namanya Mahendra. Kemudian kita klik change. Dan di sini datanya telah terubah menjadi Mahendra. Kemudian untuk menghapusnya itu juga kita bisa klik ini nomor kamisnya, misalnya 0000010. Kita search dulu, kemudian kita klik delete, dan di sini datanya akan otomatis terhapus. Kemudian kita close menggunakan ini, dan ini close akan keluar dari aplikasi tersebut. Kemudian kita masuk lagi, masukkan, dan selanjutnya kita beralih ke form dokter. Dokter ini kita isi menggunakan new. Masukkan kode dokternya misalnya D22. Kemudian nama dokternya Halimah. Tempat tanggal lahirnya itu misalnya di Takalar. Alamatnya Jalan Poros Pelangga. Yaitu spesialis apa, anak, mata, opcin. Kita masukkan saja kulkel. Kemudian tempat praktiknya itu misalnya di Poli
poliklinik. Kulker. Nomor telepon, jenis kelaminnya perempuan. Kemudian kita pilih save. Di sini telah berhasil terinput. Untuk mencarinya, caranya masih sama, memasukkan kode dokter. Itu misalnya G01, kemudian search, akan muncul seperti ini. Kemudian kita beralih ke menu yang lainnya, kita klik saja close, kemudian pilih diagnosa. Sini untuk menginput diagnosa kita klik dulu new, sama seperti yang tadi. Kemudian kita masukkan kodenya, misalnya A01.1, A01.0. Kemudian kita pilih demam tipoid. Kemudian kita pilih save. Dan di sini akan muncul seperti ini. Mencarinya juga sama caranya. Search, muncul seperti ini. Oke, kita lanjut. Pada tabel ruangan, caranya juga sama. Kita kemudian masukkan A112. Nama ruangannya itu misalnya anggrek. Anggrek 2. Kemudian nama dokternya kita masukkan saja. Di sini kita masukkan kode dokternya, misalnya Dokter Irwan. Kemudian search dok. Di sini kita memasukkan pada bagian kode dokter, bukan pada bagian nama dokter. Kita hapus saja di sini. Kemudian kode dokternya kita isi D22. Kemudian kita pilih search dokter. Akan muncul seperti ini, H5. Jadi jika kalian salah menginput datanya, salah memasukkan datanya, itu akan muncul perintah seperti yang tadi. Kemudian kita klik tarifnya itu berapa. Misalnya tarifnya 400.000. Kemudian pilih save. Dan caranya juga sama jika ingin mencari datanya. Itu misalnya A001. Kemudian kita pilih search dan kita pilih lagi di sini search. Akan muncul seperti ini. Oke. Untuk tombol selanjutnya sama seperti cara yang tadi. Kemudian apotik. Kita caranya masih sama, masukkan kode obat, kemudian harganya dan nama obatnya. Akan muncul seperti ini. Dan mencarinya itu 002, kemudian search, muncul seperti ini. Misalnya kita ubah harganya jadi 5.000. Kemudian kita pilih change. Di sini akan terubah harganya menjadi dari 7.000 menjadi 5.000. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya, itu pasien lama. Sini untuk memasukkan pasien lama, caranya juga sama. Masukkan nama pasien, kemudian nomor rekam medisnya,
kemudian jenis kelamin, nama pasien, umur, tanggal kunjungan, tempat pelayanan, dokter rumah sakit, waktu kunjungan, nomor urut. Datanya akan muncul seperti ini contohnya. Kode pasien, nomor rekam medis, nama, jenis kelamin, tanggal kunjungan, dan sebagainya akan muncul di sini. Oke. Caranya itu kode pasien 0002, kemudian search. Ini kode pasien sudah ada. Kemudian tabel selanjutnya itu pasien poliklinik. Pada pasien poliklinik ini cara menginputnya itu sama. Pertama-tama kita masukkan nomor rekam medisnya, misalnya 000002. Pilihkan, akan muncul seperti ini. Juga kode diagnosanya. Kode diagnosanya akan muncul seperti ini. Untuk cara menginputnya juga sama dan akan muncul seperti ini. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, pasien rawat inap. Di sini kode pasien, misalnya D. Misalnya 0001. Kita klik tampilkan kode ruangan tidak ada. Kita masukkan juga kode ruangan dengan kode diagnosanya. Kemudian kode ruangannya itu masukkan D112, kode diagnosanya A01.0. Jadi seperti ini. Jika kode ruangannya salah, akan muncul seperti tadi. Kita ulang akan muncul seperti ini. Jadi jika kita salah menginputnya, maka akan muncul seperti yang tadi tampilannya. Kemudian di sini tanggal rawat inapnya, tanggal berapa. Itu misalnya hari ini, kita klik saja ini today. Kemudian keterangannya butuh perawatan. Kemudian kita save. Sini telah berhasil. Dan untuk tombol selanjutnya itu sama dengan caranya sama dengan file dengan dan untuk tombol selanjutnya itu sama dengan cara pada tampilan sebelumnya. Kita lanjut ke poliklinik pasien polik pulang. Di sini caranya sama, masukkan kode pasien, kemudian nomor rekam medisnya, sini nama obat dan sebagainya. Ini semua diisi. Caranya juga sama seperti yang tadi. Pada tabel ini tidak terdapat pada tampilan ini tidak terdapat tombol search karena di sini hanya untuk menyimpan data yang akan dimunculkan pada pasien pulang. Pada form selanjutnya itu ada pasien rawat pulang. Di sini kita masukkan, untuk menampilkan datanya itu kita masukkan kode pasien, kemudian
tarif ruangannya itu berapa, misalnya 400.000. Kemudian tanggal inapnya itu dari kapan, kita masukkan misalnya dari tanggal 3 sampai hari ini. Kemudian kita klik tampilkan data pasien inap dan akan muncul seperti ini. Dan untuk yang lainnya itu seperti nomor rekam medis, kita isi sini 00003. Ini kita klik lagi, bilang Saputra. Ruang inapnya itu sebenarnya Anggrek 1. Ini tagihan pembayarannya. Ini terlalu lama ya. Misalnya kita klik Februari, tanggal 2 Februari. Kemudian kita tampilkan ini, jadi lama rawatnya itu 6 hari. Pembayarannya itu ini kita masukkan jumlah pembayarannya misalnya ini. Kemudian kita proses dan akan muncul kembaliannya seperti ini. Kita masukkan petugas kasirnya siapa, misalnya Atira. Dan kita save. Jadi datanya telah masuk. Oke, mungkin sekian penjelasan video tugas visual basic dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.